Untung ada Ikhwan. Coba boleh open mic dulu. Assalamualaikum Mas Nandang. Wah, kok nggak dijawab salam saya nih. Astagfirullah. Waalaikumsalam Kak. Maaf Allah. telat. Gak apa-apa, aman. Tenang aja Mas Nandang. Tidak ada Tadi yang telat. sinyalnya hancur banget. Oh, sekarang udah dirapikan lagi. Hmm, Oh, udah ya. Siap. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Nandang? Sehat? Sehat Kak, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Oke Mas Nandang dan teman-teman lainnya, dipersiapkan ya untuk dirinya, catatannya, snacknya sama minumannya. Seperti biasa. Kalau misalkan teman-teman agak-agak ngantuk, dia tinggal seruput kopinya aja atau minumannya gitu. Dan juga yang terpenting adalah catatannya. Kenapa? Untuk mengingat semua ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita dan nanti bisa kita untuk review kembali dan kita bahas kembali setelah kajian selesai. Oke, saya mau menyapa guru saya nih. Insya Allah. Saya ingin memperkenalkan guru saya terlebih dahulu. Kang Dik-Dik. Nama lengkap. Kang Saipul Dik-Dik. Ya Allah. Tempat lahir di Garut, tapi nggak pakai tanggal lahirnya ya Kang. Kenapa nggak diinfo tanggal lahirnya sekalian? Kelahiran Garut nih teman-teman, Kang Dik itu. Founder dari Yayasan Relawan Berbagi Kebaikan. Masya Allah ya, usia muda tapi sudah menjadi seorang founder dari yayasan kan, keren banget. Founder juga dari Upgrade Diri Organizer, cabang usaha dari PT Potensi Utama. Nah, coming soon, beliau akan menciptakan sebuah buku yang berjudul Jeng Jeng. Apa ya, Kang? Saya mau ngejok takut bahaya nih. Nasihat untukku. Kenapa nggak judulnya Usikum wa nafsi bitaqwallah gitu kan? Kepanjangan. Ya, semoga kita doakan teman-teman ya supaya Kang Dik-Dik bisa menyelesaikan bukunya yang akan terbitkan. Insya Allah saya akan langsung PO Kang. Kapan terbitnya? Saya PO. Insya Allah tahun ini, semoga ya tahun ini. Oke, saya PO hari ini ya Kang. Oh, Besok datang ya berarti ya. Luar biasa. Oh, belum ya? Kayaknya bukunya bagus nih, dari judulnya Nasihat Untukku kan, kayaknya keren banget. Amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah gitu ya kan. Kepanjangan Bang. Oke, kepanjangan ya. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai, saya reminder sekali lagi ya, teman-teman persiapkan dirinya, persiapkan niatnya. Saya selalu diingatkan oleh guru saya, beliau selalu bilang ketika dimanapun kita sedang belajar, maka terlebih dahulu kosongkan gelasnya. Kenapa? Agar menerima tuangan-tuangan dari air-air yang bermanfaat seperti itu. Jadi ketika sudah hadir di kajian ilmu, teman-teman fokuskan pikirannya, fokuskan hatinya, teguhkan niatnya, dan yang pertama adalah kosongkan dulu gelasnya. Agar banyak air-air keberkahan yang tertuang dari Allah Subhanahu wa taala, wasa dari Kang Dik-Dik. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Kang Dik-Dik. Tafadhol falyatafadhol. Silakan Kang Dik-Dik. Siap Bang Alfi, makasih banyak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semuanya dikasih kesempatan ya untuk bisa bersilaturahim, berkumpul bersama-sama, sharing dalam kebaikan. Shalawat serta salam kita curah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya izin ya Akang teh mau sharing aja sih ke teman-teman, karena daripada narasumber kemarin yang sebelum-sebelumnya, Masya Allah ilmu-ilmu yang disampaikannya selalu berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis ya. Kalau Akang mah hanya sharing aja, hanya menyampaikan beberapa hal yang mungkin ini bisa menjadi hikmah buat kita semuanya, karena lebih banyaknya memang pengalaman-pengalaman yang akan Akang share ke teman-teman. Mau sapa-sapa dulu. Tadi ada Bang Nandang tuh udah beberapa kali itu tuh disapa oleh Bang Rinal, disapa sama Bang Alfi, disapa. Sama-sama orang Garut juga.
Sama-sama masih muda juga. Tadi kenapa nggak disebutin Bang ya? Bang Alpi tuh bilang saya muda. Emang muka saya tuh kelihatannya muka saya tuh muda Bang gitu. Ya salam Kang, tetaplah secara umur mudaan Kang Dik daripada saya. Waduh. Kita kan pernah tukeran tanggal lahir Kang. Iya. Masih inget ya antum ya. Masya Allah. Iya dong. Teman-teman, paling jauh dari mana nih? Paling jauh. Kalau Akang kan orang Garut tapi tinggal di Tangerang. Teman-teman paling jauh coba di kolom komentar dari mana, ada yang Jawa Tengah kah, dari Solo kah, dari Jogja, Kalimantan Barat, Insya Allah NTB. Wow, luar biasa. Sulawesi Selatan. Jogja ada ya, Masya Allah. Aku pengen banget ke Jogja. Balikpapan, Riau, Ustadz Abdul Somad. Riau juga. Luar biasa. Masya Allah. Malah kemarin tuh Akang sempat survei dikit kecil-kecilan di grup. Apa namanya? Teman-teman yang di Jabodetabek dan luar Jabodetabek, Akang pikir Jabodetabek banyak gitu. Ternyata seimbang ya. Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Itu Akang kalau lihat dari grup yang Ahwat ya. Kalau yang di Ikhwannya cuma berapa orang doang kan yang hadir ya, yang ikutan. Kalau yang Ahwat tuh hampir rata dari 130-an itu 60 lah. Insya Allah untuk teman-teman Jabodetabek, kita akan ketemu lagi offline-nya. Semoga ya insya Allah. Kita sedang persiapkan dengan beberapa program yang lain. Bismillah, izin Akang menyampaikan sedikit ilmu yang mungkin Akang tahu dan teman-teman juga udah lebih tahu. Yang baik semoga bisa diterima, yang buruknya pasti dari Akang. Baik teman-teman, ini Akang mau ngebahas tentang keyakinan ya. Kuatnya keyakinan dan luar biasanya keyakinan. Kenapa Akang berani ngangkat tema ini? Karena tema ini sangat relate banget sama kehidupan Akang dan memang pernah Akang alami. Semoga bisa diambil hikmahnya. Mungkin teman-teman di sini juga sudah mengalami masa-masa di mana kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah ketika kita yakin. Tapi Akang mau mulai dengan ayat Al-Quran, ya. Karena kalau yang menyampaikannya Allah, mungkin teman-teman juga nggak bakalan bisa ngebantah itu. Seperti itu. Sebetulnya kalau mau tarik ke belakang, latar belakang Akang memang bukan kayak gini ngomong di depan umum, karena Akang adalah orang yang termasuk orang yang introvert gitu ya. Kalau kata Bang Ajim tuh, Kang Dik tuh adalah orang yang introvert gitu. Cuman kebetulan aja dipaksa harus bisa ngomong depan banyak orang. Itu yang pertama. Terus Akang lebih fokusnya di leadership aja sebetulnya, di kepemimpinan, di sistem dan lain-lain. Dan untuk kayak bisa sharing seperti ini mah hal-hal yang memang sederhana aja sih yang bisa Akang bisa sampaikan ke teman-teman. Teman-teman, Akang mau sampaikan ke teman-teman, ada ayat yang ini bisa dipegang sama kita semuanya. Akang udah sering banget sampaikan ke teman-teman RBK, mungkin di sini juga ada yang ikut juga kelasnya teman-teman RBK yang membersamai Akang, bahkan dari awal juga ada di sini insya Allah. Ayat ini selalu Akang sampaikan ke teman-teman. Ketika Akang dapat ayat ini sangat-sangat relate banget dengan kehidupan, yang akhirnya ini jadi pegangan luar biasa. Teman-teman silahkan bisa buka Quran surat Muhammad ayat 7. Akang buka dulu dengan surat yang ini ya teman-teman. Quran surat Muhammad ayat 7. Teman-teman bisa buka sendiri. Terus yang kurang lebih artinya wahai orang-orang yang beriman. Nah ini nih, di awalnya tuh orang-orang yang beriman teman-teman. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Dan Allah akan meneguhkan kedudukan kamu. Poin penting di sini teman-teman, ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Kenapa Akang sampaikan ini? Ketika kita betul-betul pegang ayat ini, Masya Allah, Akang mau cerita sedikit. Dulu 2021 Akang bikin satu komunitas namanya Relawan Berbagi Kebaikan. Komunitas. Jadi RBK itu sebelumnya memang belum jadi yayasan. RBK jadi yayasan di 2022. Saat itu Akang dengan mantan istri Akang bikin satu komunitas namanya RBK. Lalu kita kumpulkan anak-anak muda yang ada di Tangerang, yang belum pernah kita ketemu sama sekali sama mereka. Akhirnya kita
ketemu dan bikin satu dua program yang kita jalankan. Kalau Akang ceritain itu cukup berat ya, karena memang di masa-masa sekarang pun Akang merasakan sesuatu yang hampir mirip gitu dengan apa yang pernah Akang alami di tahun-tahun sebelumnya. Di 2021 itu kita di bulan Desember Akang harus dengan terpaksa harus memberhentikan komunitas Akang di 2021 ya. Akang coba berhentikan dulu yayasan karena ada beberapa hal yang memang harus kita diberhentikan. Di antaranya salah satunya ya adalah problem pribadi gitu ya. Masalah-masalah yang Allah berikan, ujian-ujian yang Allah berikan kepada Akang khususnya gitu ya di keluarga, yang akhirnya Akang harus bubarkan teman-teman. Bubar di 2021 Desember, Akang masih ingat betul, dan Allah uji selama beberapa bulan terhadap Akang sendiri. Akang masih ingat banget, mau cerita lebih detail sedikit, lebih ke teknis, karena memang ini sharing aja, Akang nggak bisa nyampein beberapa hal yang lebih dalam seperti teman-teman sebelumnya. Semoga teman-teman bisa ambil hikmah daripada kisah ini. Di bulan April, Akang masih ingat betul, di bulan April Akang datang dari Depok. Dulu tuh Akang tuh tinggal di Depok gitu ya, 1 bulan di Depok, di mertua. Dari Depok dengan posisi tidak ada kerjaan, bayangkan, dipecat. Terus anak kelahiran di tahun 2022 Januari. Di bulan Januari itu anak udah keluar, terus baru beberapa minggu anak keluar itu, Masya Allah, Allah uji Akang dengan Akang dipecat gitu ya, dipecat dari kerjaan, nyari-nyari kerjaan luar biasa susahnya, sampai Akang harus pulang kampung karena memang kita udah nggak ada pegangan. Ini lebih ke teknis ya teman-teman ya, Akang mau cerita lebih ke teknis karena semoga nih, sepertinya teman-teman ada di masa-masa paling terendah banget gitu, titik terendahnya teman-teman ini tuh, apalagi mungkin yang sekarang lagi ngalamin itu. Jangan pernah nyerah teman-teman, karena ada masanya Allah angkat kita gitu. Suatu saat pasti Allah angkat kita. Setelah anak lahir, terus akan dipecat, nyari kerja nggak dapat, harus pulang ke Garut. Dari Garut nggak lama harus pulang ke Depok. Bayangkan, sangat luar biasanya tertekan pada saat itu. Tapi Akang entah kenapa, di bulan April itu Akang pengen datang ke kajian guru Akang. Guru Akang namanya Ustadz Manan. Insya Allah di minggu ini juga di hari Sabtu teman-teman akan ketemu sama Ustadz Manan ya insya Allah. Akang datang ke kajian beliau, terus setelah itu dengerin kajian. Setelah selesai Akang samperin beliau, Ustadz saya sedang seperti ini. Akang sampaikan gitu ya, masa-masa tersulit Akang ke beliau, minta solusi gitu seperti apa. Pertanyaan beliau masih sama, Akang selalu sampaikan ke teman-teman RBK. Bahkan mungkin teman-teman juga mau pastikan kembali ke Ustadz Manan, silahkan, karena memang beliau yang menyampaikannya. Kata beliau, udah bang jadi karyawan Allah aja. Itu yang selalu Akang ingat gitu ya. Sampai sekarang kenapa RBK tagline-nya tuh menjadi karyawan Allah, bahagiakan umat gitu. Menjadi karyawan Allah. Menjadi karyawan Allah itu kurang lebih yang menyampaikan itu adalah guru Akang, Ustadz Manan gitu. Beliau sampaikan, udah bang jadi karyawan Allah aja. Sekarang apapun yang kita lakukan juga toh kita nggak dapat apa-apa, kita nggak bisa ngapain gitu ya. Hanya bisa kita berkegiatan gitu. Karena tahu beliau tuh RBK tidak aktif lagi gitu karena Akang bubarkan gitu. Akhirnya dari situ Akang ngerasa kayak dikasih power yang luar biasa. Itu ayat Al-Quran yang tadi Akang sampaikan, Quran Surat Muhammad ayat 7 itu belum Akang dapat gitu ya. Akang hanya dapat udah bang jadi karyawan Allah aja. Allah mah nggak mungkin nolong kita, nggak mungkin nggak nolong kita gitu. Manusia aja, bos, bisa nolong karyawannya, bisa perhatian ke karyawannya. Apalagi kalau karyawannya totalitas ya kerjanya. Apalagi Allah, kalau kita lebih dekat sama Allah, kita tolong agama Allah, maka Allah pasti akan bantu gitu. Tapi ayatnya belum ketemu tuh pada saat itu. Itu seolah seakan tuh pas masa-masa terendah itu tuh dikasih semangat baru gitu, baterai satu gitu ya, supaya Akang bisa berjalan lagi. Pulanglah ke rumah. Apa yang terjadi teman-teman? Akang harus diskusi, mau tidak mau kan Akang harus diskusi ya. Akang sampaikan, aku mau ke keluarga ya, aku mau ngaktifin lagi RBK gitu. Apa responnya? Responnya selalu Akang ingat, udahlah A gitu ya, janganlah dulu mikirin orang lain, pikirinlah dulu keluarga kita, pikirinlah dulu anak, katanya gitu ya. Saat itu kata-kata itu sangat-sangat
seolah benar gitu. Tapi entah kenapa Akang masih kuat dengan kata-kata yang dari guru Akang, beliau sampaikan jadi karena Allah itu pasti Allah bantu gitu. Karena Akang betul-betul mentok harus seperti apa lagi ya yang harus saya lakukan gitu. Kalau bukan berkegiatan gitu. Akhirnya Akang aktifin lagi, Akang bilang ke keluarga, saya akan tanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan gitu. Dari situ ya udah silahkan terserah kamu deh gitu ya, terserah AA deh gitu mau seperti apa juga. Yang penting kamu tanggung jawab dengan apa yang kamu omongkan gitu. Akhirnya akan aktifkan kembali RBK seperti biasa, akan bikin player lagi, player sederhana lagi, terus apa ya namanya, sebar lagi player gitu ya. Akang dulu punya akun Instagram kajian Citra Raya. Itu yang bikin tuh Akang bikin kajian Citra Raya, akun kajian Citra Raya, dan Akang nge-share apa-apa player dan lain-lain itu di situ. Alhamdulillah ketemu lagi teman-teman baru, terus ada juga teman-teman yang lama gabung lagi gitu. Masih ingat betul. Dan kalau Akang tanya teman-teman di sini kalau ada yang di Mika nih, termasuk Bang Alpi ya. Di tahun 2021 itu ya Bang Alpi, Masya Allah. Akan berterima kasih banyak ke Bang Alpi nih teman-teman, ada saksinya, ada Bang Alpi di 2021. Akan masih ingat betul saat itu bahkan teman-teman Mika yang bantuin Akang untuk membiayai persalinan anak Akang gitu, Masya Allah. Bang Alpi yang menggerakkannya, terus teman-teman Mika yang lain, itu teman-teman luar biasa keren banget. Makanya kalau teman-teman yang Jabodetabek, bentar lagi ada Mika lagi nih, gabung sama Mika. Mika tuh keren banget, sumpah. Akang banyak belajar banget di Mika itu. Di Tangsel ya lokasinya. Nah, Masya Allah, setelah gabung lagi, ketemu lagi sama teman-teman yang lain. Bayangkan teman-teman, dengan orang-orang baru, terus di bulan April, masih ingat betul, Mei itu dibuka dengan kajian akbar, offline, terus hanya berapa orang? Hanya 5 orang yang mau bergabung pada saat itu. Mau gabung sama Akang tuh hanya 5 orang aja. Dan 1 orang yang udah lama pernah ikut gitu. Tapi Alhamdulillah ada yang ngebantu seminggu sebelum kegiatan. Kalau tidak salah, mereka ada yang pada gabung, bantu-bantu. Dan apa yang terjadi di event pertama? Di event pertama kita minus 1 jutaan kalau nggak salah ya. Jadi bikin event bukan kita cukup atau ketutup atau lebih, tapi malah minus gitu. Kita harus mengeluarkan biaya lebih gitu, dan akhirnya harus minjem. Bayangkan di bulan Mei menuju bulan Juni itu udah kontak satu ulama namanya Ustadz Muzamil. Ustadz Muzamil itu pada saat itu sudah ACC teman-teman, udah oke gitu, udah siap untuk ngisi di komunitas kita. Tapi apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan itu terjadi lagi masa-masa di bulan Juni, di bulan Mei yang kita minus gitu. Teman-teman pun ragu gitu. Ini yakin Kang kita mau ini Ustadz Muzamil? Teman-teman, alhamdulillah saling meyakinkan. Kita tetap ambil Ustadz Muzamil. Dan apa yang terjadi ketika kita tetap yakin bahwa akan ada solusi? Akan selalu bilang kalau ada Bang Rizky di sini, akan selalu sampaikan ke Bang Rizky, Bang, kalau kita melakukan sesuatu terus terjadi, maka itu Allah izinkan kita untuk melakukannya. Termasuk Akang ketika Akang ngubungin Ustadz Muzamil, Akang selalu sampaikan, kalau dari pihak Ustadz Muzamil tidak ACC kita, ini bukan rezeki kita. Tapi kalau udah ACC ini, Allah yakin kita bisa melewatinya. Akang selalu sampaikan seperti itu gitu. Beberapa event pun yang lain seperti itu. ACC kita lakukan tetap, dan dengan strategi-strategi yang baru, apa yang terjadi? Ternyata malah lebih teman-teman, lebih daripada cukup gitu, luar biasa. Dan dari situlah titik awal RBK mulai bergerak luar biasa gitu, cukup masif gitu di 2022 itu. Di grup sebelumnya pun akan sampaikan ke teman-teman ada 4 poin di mana ini akan sangat berpengaruh buat kehidupan kita. Di antaranya yang pertama itu adalah mimpi teman-teman. Ketika teman-teman punya mimpi, punya tujuan di depannya, maka dalam proses mengejar tujuan itu, mimpi itu, sekalipun kita jatuh, sekalipun kita lagi ada di titik terendah, ketika kita mulai bangkit lagi, kita nggak bakalan terlalu lama. Kita bakalan mau bergerak lagi untuk mengejar lagi tujuan itu. Itu ketika kita punya tujuan penting banget. Karena di sini mungkin teman-teman ada yang masih
barangkali ada yang masih belum tahu tujuannya mau kemana. Itu penting banget kita pikirkan dari sekarang. Kita mau kemana nih? Masa-masa muda kita mau dibawa kemana? Terus mimpi kita apa? Coba dicatatkan. Itu yang akan lakukan. Terus sudah satu paket doa, teman-teman akan sampaikan 4 poin itu ya. Yang pertama, mimpi, tujuan itu harus ada. Terus doa. Doa itu penting. Ketika kajian, ketika kita bikin event, boleh tanya ke teman-teman mana ya di sini ada nggak sih orang-orang yang RBK akan mau sapa. Akan lihat dulu namanya. Masya Allah. Ada nih yang dari lama banget sama RBK itu membersamai Teh Tisna. Semoga Teh Tisna bisa open mic-nya. Teh Tisna. Ya Allah, ada Teh Tisna. Ada Kang, siap. Masya Ada. Allah, Alhamdulillah. Nih teman-teman, ini ya Allah, apa ya namanya tuh? Tahadus binikmah ya teman-teman. Ini saksi dari awal RBK sampai sekarang gitu. Cukup lamalah Teh Tisna membersamai kita. Teh Tisna, masih ingat nggak kita ketika kita bikin event, selalu kita sampaikan ke jamaah, kita pengen bangun masjid, kita pengen A, B, C gitu. Masih ingat nggak Teh Tisna? Ya, betul sekali. Kita selalu sampaikan itu. Ingat banget, Kang. Masya Allah. Nah, teman-teman, tadi kan akan bilang doa ya. Itu tuh doa kita yang dimana kita tuh pengen banget suatu saat kita pengen jadi yayasan, kita pengen bangun masjid, selalu kita sampaikan. Dan entah pada saat itu kita nggak mikir bakalan dari mana jalannya untuk kita bisa jadi yayasan, atau kita bakalan bisa bangun masjid, atau kita pengen dapetin ini itu gitu. Ternyata pada saat itu melalui doa-doa itu kita selalu sampaikan setiap event, terus ada yang mengaminkan, ada doa-doa daripada jamaah-jamaah yang mungkin tembus kepada langit gitu, Allah kabulkan. Di 2022 itu kita jadi yayasan, tapi itu nanti kita akan bahas. Yang kedua, doa itu penting banget. Tujuan, doa itu penting banget. Terus yang ketiga, udah satu paket, pasti akan beriringan dengan ujian sebelum kita mendapatkan yang pertama tadi. Ingat ya, sekarang Akang yakin betul di sini semuanya kalau Akang suruh angkat tangan, siapa yang punya ujian, pasti semuanya angkat tangan ya. Punya ujian, gak mungkin enggak. Orang hidup itu Allah uji gitu. Allah uji untuk apa? Sebetulnya Allah uji itu bukan Allah nggak senang sama kita, atau Allah jahat sama kita, atau Allah tuh nggak adil sama kita. Bukan. Allah uji kita tuh Allah pengen angkat derajat kita. Allah pengen kabulkan keinginan kita, tapi dengan ujian-ujian dulu gitu. Nah itu satu paket tuh, yang ketiga ujian, dan terakhir keyakinan. Kalau tanpa keyakinan, mungkin akan minim sekali, akan sedikit sekali kesempatan untuk kita dapetin 3 poin yang tadi, termasuk yang pertama yang mimpi kita, yang tujuan kita. Itu penting teman-teman, satu paket. Jadi jangan pernah hilangkan nih di antara satunya, misalkan kita hilangkan doa gitu, kita pakai yang 3 doang, nggak bisa seperti itu teman-teman. Itu rumus yang memang buat Akang pribadi itu penting banget. Ketika fase-fase itu terjadi, maka kita yakin betul. Misal sekarang ada di titik ketiga, kita lagi diuji nih. Teman-teman di sini sekarang lagi ada ujian dari Allah. Allah kasih ujian yang mungkin berbeda-beda banget di sini ya. Ada yang lagi diuji di keluarganya, ada yang lagi diuji dengan sakitnya, ada yang diuji dengan ekonominya, diuji dengan banyak hal gitu ya, teman-teman. Ingat, ujian ini datang itu bukan untuk ngasih kita siksaan dari Allah atau ngasih kita beban yang luar biasa ke kita. Enggak. Allah itu mempersiapkan kita untuk kita siap diberi hadiah yang luar biasa di depannya. Itu. Jadi teman-teman, Akang berharap banget teman-teman mau gitu ya, mau mencatat 4 poin ini, 4 poin penting ini tuh akan sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Akan sambungkan ke 2022 yang tadi, di mana RBK jadi yayasan. Apa yang terjadi teman-teman ketika RBK menjadi yayasan? Kita bayangkan nggak sih? Bayangkan, RBK hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa berdoa ke jamaah, ya Allah, jamaah teman-teman kita pengen jadi yayasan, kita pengen bangun masjid, kita sampaikan seperti itu. Tapi tidak pernah kita bayangkan dari mana jalannya. Nggak pernah sama sekali kita ngebayangin jalannya dari mana. Tapi ingat banget, di 2022 di bulan Oktober,
Allah uji kita, sebelum itu Allah uji kita. Kita diberhentikan di satu masjid, yang biasanya kita bikin event itu di masjid, tapi Allah uji, kita diberhentikan, gitu, dengan beberapa alasan, kita diberhentikan. Kita bikin event sampai di bioskop, terus akhirnya, karena akan ngelatih panahan pada saat itu, sekarang tepatnya itu Kebon Jati namanya. Saat itu masih ingat betul, ngelatih panahan, pulangnya itu ngelihat tempat ini kok bagus banget gitu ya, kafe gitu teman-teman, restoran, tapi cukup luas. Ini tempat bagus banget, kayaknya kita bikin event di sini aja deh gitu. Di bulan September gitu, ngerencana itu bulan September mau bikin event di situ. Ternyata Akang coba hubungi orang yang punya bantalan, yang Akang sewa panahan itu. Terus beliau ngasih nomor, kirain Akang nomor yang Akang hubungi itu adalah orang yang kerja di situ. Ternyata yang Akang hubungi dan Akang ketemu dengan beliau itu adalah pemilik langsung dari restoran tersebut gitu. Saat itu ingat bulan September kita mau bikin event ngundang Agam sama Mario gitu di situ tuh. Pada saat itu ketemulah sama beliau, ngobrol-ngobrol, ternyata beliau adalah pemiliknya, sampaikan seperti itu. Beliau ngelihat kok ini anak-anak muda ya yang bikin eventnya gitu. Beliau tertarik dan beliau kenalkan Akang dengan satu orang, namanya tuh Akang sampaikan aja karena beliau orang baik gitu. Semoga bisa diambil hikmah daripada kebaikannya beliau. Namanya Ibu Utami. Dikenalkan dengan beliau Dirjen Kemenkumham. Beliau tuh mantan Dirjen Kemenkumham, perempuan pertama loh di Indonesia. Teman-teman silahkan searching di internet. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan beliau. Terus beliau pengen tahu RBK lebih dalam, presentasi. Ini akan singkat cerita aja ya. Presentasi di satu tempat di kebun itu belum dimulai nih, keajaibannya mulai dari sini teman-teman. Keajaiban mulai datang ketika kita fokus ke yang 4 tadi nih. Apa tadi? Tujuan. Kita udah punya tujuan. RBK pengen jadi yayasan. Terus doa. Kita selalu berdoa setiap bikin event juga. Ujian kita udah diuji sama Allah. Kita dikeluarkan di masjid. Bayangkan kita bikin event biasanya di masjid gitu. Sekarang nggak ada masjid yang susah lah gitu. Kita nyari masjid yang strategis atau masjid yang gampang diakses itu agak susah dicitra tuh pada saat itu. Dan banyak pertimbangan-pertimbangan, cukup sulit juga ya kita untuk bisa bikin event di masjid-masjid gitu. Akhirnya kita Allah uji kita gitu. Ujiannya luar biasa. Mungkin bukan itu aja, banyak lah gitu ujian-ujiannya. Terus yang terakhir yakin. Oh nggak apa-apa. Kita berpikir positif aja. Mungkin ujian ini datang itu kebaikan untuk kita. Kan Allah yang paling tahu gitu. Kita mah kadang mikir yang apa yang kita inginkan itu harus sama dengan yang kita sebutkan gitu. Padahal tidak selalu seperti itu kan. Allah tuh lebih tahu kebutuhan kita gitu. Allah tuh lebih paham betul apa yang bakalan kita butuhkan. Pada saat itu kita pikir ketika Allah uji kita dikeluarkan di masjid, itu ujian berat banget buat kita. Tapi sesekali kita selalu bilang gitu, mungkin ini yang terbaik buat kita. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita ke depannya. Dan ternyata betul gitu. Itu 4 poin yang tadi kita pegang, baru aja presentasi teman-teman. Bayangkan, baru aja presentasi. Ini Allah mulai kasih keajaiban-keajaiban yang ini mungkin bisa bisa jadi pelajaran buat kita. Belum presentasi, beliau bilang gini teman-teman. Kata Ibu Utami ya, ada Pak Aton juga. Pak Aton tuh yang punya restoran. Kata Ibu Utami itu, jadi RBK ini tuh belum legal ya. Kata beliau seperti itu teman. Masya Allah. Dari situ kita sampaikan. Nah itu Ibu, kita tuh jadi Akang udah siapin PowerPoint, tentang RBK bla 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 bla, termasuk mimpi kita. Karena kita selalu sampaikan kita punya mimpi, kita punya kebutuhan ini gitu. Nah itu Ibu, nanti kita akan sampaikan. Belum kita mulai teman-teman, beliau buka HP-nya beliau, lalu telepon seseorang. Apa kata beliau? Do, tolong urus, ada anak-anak muda yang ingin bikin yayasan. Masya Allah teman-teman. Bayangkan di masa-masa itu kita nggak pernah bayangkan ini kita bikin yayasan tuh akan seperti apa gitu. Karena harus mempersiapkan uang minimal 10 juta ya. Minimal kalau untuk yayasan tuh minimal 10 juta. Terus prosesnya bisa berbulan-bulan. Tapi pada saat itu belum Akang presentasi pun beliau udah telepon notaris untuk tolong urusin beliau. Itu yang pertama, keajaiban yang luar biasa yang Allah berikan ketika kita dapat poin-poin yang 4 tadi. Kita konsisten di poin keempat itu, 4 poin itu. Terus cukup nggak sampai di situ? Akang presentasiin semuanya, kebutuhan dan lain-lain pada saat itu. Terus beliau bilang, coba mundur lagi ke slide sebelumnya. Yang dibutuhkan paling urgent apa?
Yang ditanya sama beliau seperti itu. Kita sampaikan, kita butuh laptop ibu, kita butuh kamera ibu, kita butuh ini gitu. Sampaikan beliau. Ya sudah, besok main ke rumah ibu, main gitu. Wah, dari situ Masya Allah. Kakak selalu merinding ya kalau nyampein itu ya. Karena baiknya Allah tuh luar biasa ke kita. Gak ada alasan untuk kita nggak yakin sama Allah ketika teman-teman udah tahu cerita ini. Ini cerita yang nyata, bahkan saksinya pun teman-teman yang ada di RBK masih ada di sini. Bahkan mungkin di meeting itu pun ada di sini orang-orangnya. Beliau suruh kita datang ke rumahnya, kita datang ke rumahnya. Kita yang ada di pikiran manusia ya, ini dasar manusia gitu ya. Udah mau dikasih kita masih mikirnya tuh jelek aja gitu. Kita mikir, akang mikir tuh yang ketika kita datang, kita akan dikasih laptop atau kamera yang bekas anaknya atau bekas cucunya gitu. Itu pikiran kita gitu. Tapi apa yang terjadi ketika kita datang ngobrol-ngobrol, beliau keluarkan kardus berserta plastiknya. Pas kita pulang selesai, kita berterima kasih, kita pulang selesai, kita cek semuanya baru teman-teman. Dan nominalnya bisa sampai puluhan juta ketika kita nominalkan gitu. Bayangkan, kalau pada saat itu kita menyerah ketika kita diuji, mungkin nggak ada di titik ini. Kalau saat itu kita nggak mau berdoa sama Allah, mungkin nggak ada di titik ini. Kalau saat itu kita nggak punya tujuan, mungkin nggak ada di titik seperti ini, teman-teman. Dan kalau kita nggak yakin, itu yang paling penting. Allah itu sesuai prasangka hambanya, betul? Allah itu sesuai prasangka hambanya. Ketika hambanya berpikiran baik-baik, yang diucapkannya yang baik-baik, insya Allah bakalan sama dengan apa yang kita prasangkakan kepada Allah gitu. Kalau prasangka kita buruk, bisa jadi buruk, teman-teman. Gitu. Itu yang luar biasa. Berhenti nggak di situ keajaiban yang Allah berikan? Enggak, teman-teman. Banyak keajaiban yang Allah tambahkan kembali gitu. Yang harusnya berbulan-bulan yayasan itu selesai, cukup dengan beberapa minggu. Yayasan selesai, teman-teman. Kita cuma tanda tangan dan keluarlah SK-nya gitu. Setelah itu pun kita peresmian juga gitu. Alhamdulillah sampai peresmian. Kita sampai bikin rekening yayasan. Setelah bikin rekening yayasan, kita ketemu sama beliau, kita ngobrol sama beliau. Apa yang beliau lakukan? Baik banget, Masya Allah. Ini orang baik, teman-teman. Doakan beliau selalu Allah sehatkan. Sekarang beliau sangat aktif banget di usia 62 tahun ini. Wah, Masya Allah, luar biasa gitu ya. Termasuk Pak Aton juga doakan beliau. Semoga Allah berkahi, Allah mudahkan segala urusannya. Karena beliau juga ngasih fasilitas ke kita. Restorannya beliau yang di depan itu menjadi alamat yayasan kita gitu. Terus kita berkegiatan apa-apa juga gratis kita di sana gitu. Itu orang baik banget, luar biasa. Ketika ketemu sama Bu Utami, aku masih ingat betul beliau mengeluarkan uang segepok gitu. Untuk apa namanya, kata beliau, ini untuk yayasan gitu, untuk ngurus-ngurus rekening dan lain-lain. Masya Allah, itu keajaiban yang Allah berikan kembali gitu. Termasuk kita bikin event gratis. Dan apa yang disiapkan sama Pak Aton? Pak Aton siapkan satu panggung. Kemarin yang ikutan kajian Ustazah Hanin, Ustazah Sipa, ada nggak di sini? Coba angkat tangannya. Ada nggak ya? Oh, ada. Satu orang doang ya? Dua orang. Masya Allah, ada banyak ya. Kemarin teman-teman kan ngelihat panggung ya. Panggung warna hitam yang besar. Itu awal mulanya. Karena kita mau bikin event di Kebon Jati sama Agam, sama Mario itu. Beliau siapkan panggung. Dan itu panggungnya tuh bukan panggung kecil. Panggung besar, teman-teman. Beliau sampai mengeluarkan biaya sampai 50 juta lebih. Itu akan dengar langsung dari tangan kanannya beliau gitu. Beliau sampaikan, ini Pak Aton bikin langsung loh katanya. Coba, kalau kita mengukur diri kita, kalau kita mengukur logika kita, kayaknya kita nggak bakalan bisa ada di titik itu, dapetin hal-hal itu gitu. Kebayang ya? Tapi kalau kita andelin Allah langsung ke atas, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Keajaiban itu betul-betul nyata terjadi, teman-teman. Nggak ada alasan untuk kita nggak percaya sama Allah gitu. Akang berharap banget ketika Akang bisa sharing ini. Beberapa kali Akang sampaikan di kajian-kajian gitu, di sharing-sharing dengan teman-teman yang lain. Selalu seperti ini ceritanya gitu. Akang berharap banget ada sedikitnya kita mulai yakin sama Allah ketika saat ini teman-teman lagi diuji. Yakin teman-teman. Sebentar lagi teman-teman mau Allah angkat derajatnya.
mau Allah kasih jawaban, mau Allah kasih hadiah, mau Allah kasih kebahagiaan buat kita. Aku berharap banget ketika teman-teman yakin luar biasa sama Allah, ini menjadi sebuah momen kita bisa lebih dekat sama Allah, kita bisa berprasangka baik terus sama Allah ketika sesuatu yang hadir ke kita. Setiap apa-apa yang datang ke kita, baik itu kebaikan atau menurut kita keburukan, kita selalu berpikiran, oh Allah mau kasih hadiah nih buat kita gitu. Allah mau kasih kebaikan buat kita gitu. Sedikit cerita gitu ya. Beberapa bulan ke belakang juga akan lagi diuji sama Allah. Mungkin sampai sekarang pun belum selesai ujiannya. Teman-teman pun sama, pasti ujiannya belum selesai sampai sekarang gitu. Tapi ketika kita udah tahu betul, kita pernah ngerasain di mana kita ada di titik Allah berikan kejutan, Allah berikan keajaiban-keajaiban ketika kita diuji, maka ujian yang datang hari ini akan yakin betul sebentar lagi Allah sudah siapkan sesuatu yang luar biasa buat Akang. Teman-teman pun sama seperti itu, teman-teman. Teman-teman saat ini lagi diuji. Akang tuh sering dengar ada cerita-cerita dari jamaah-jamaah gitu ya. Ada yang menyampaikan sedang diuji oleh orang tuanya gitu. Ada yang orang tuanya tuh beda agama dengan anaknya tapi kasar ke anaknya. Itu tuh berat banget gitu ya. Terus sampai KDRT ya bahasanya ya. Sampai kasar lah gitu ya orang tuanya tuh ke anaknya gitu. Itu akan denger itu kayaknya kalau Akang ada di posisi itu berat banget. Tapi ujian itu datang ke kita. Allah tahu betul bahwa kita itu mampu melewatinya. Ya kan? Allah ngasih beban, ngasih ujian ke kita itu tidak akan lebih daripada kemampuan kita kan. Termasuk seperti itu teman-teman. Yang kemarin cerita ada yang orang tuanya beda agama, terus kasar dan lain-lain. Luar biasa ujiannya berat banget. Tapi Akang yakin betul, orang tersebut suatu hari nanti, mungkin hari, minggu, bulan, nanti akan Allah kasih kejutan, Allah kasih kebaikan. Termasuk ada juga teman-teman yang saat ini sedang diuji rumah tangganya, yang mungkin berat banget. Kalau Akang ada di posisi itu kayaknya berat banget, ya Allah. Kalau Akang ada di posisi itu mungkin Akang udah angkat tangan gitu, nyerah gitu, capek banget kayaknya gitu. Tapi teman-teman yang sedang diuji itu, Allah masih kasih kemudahan-kemudahan, masih tetap dikasih fasilitas-fasilitas. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Suatu saat Allah akan angkat derajat teman-teman, Allah akan kasih solusi, nggak mungkin nggak dikasih solusi gitu. Tapi ingat, kalau sedikit aja kita ragu teman-teman sama Allah gitu, kita nggak yakin sama Allah, ujian ini nggak bakalan berlalu, mungkin akan larut lama ujian ini selesai. Tapi kalau kita selalu positif, ya Allah, ujian ini pasti nggak bakalan lama, ujian ini pasti aku akan segera bisa lewati gitu. Coba sampaikan seperti itu, ngomong sesekali gitu. Kakak selalu bilang gitu sama diri sendiri, ketika lagi betul-betul sendiri, lagi sholat gitu ya, ya Allah, kayaknya berat banget ujian hari ini yang Engkau berikan kepada hamba gitu. Tapi hamba yakin betul, Engkau tidak mungkin menguji hamba melewati daripada batas kemampuan hamba. Dan hamba yakin betul bahwa Engkau akan menyiapkan sesuatu yang luar biasa gitu. Hamba yakin betul Engkau akan mengangkat derajat hamba untuk lebih baik lagi gitu ke depan. Coba sampaikan seperti itu. Pernah nggak sih seperti itu kita? Itu pertanyaan buat kita gitu teman-teman ya. Tanya lagi ke diri kita. Sudah sejauh mana keyakinan kita sama Allah gitu. Tahadus bin Ni'mah gitu. Dulu akan selalu bersyukur ketika akan dipertemukan dengan Bang Alpi, dipertemukan dengan Tisna, dipertemukan dengan teman-teman di sini gitu. Karena dulu nggak pernah punya sahabat, nggak pernah punya teman yang luar biasa gitu bisa supportnya gitu. Tapi sekarang Allah berikan kenikmatan luar biasa, bisa ketemu dengan teman-teman yang ilmunya tuh lebih daripada Akang, jauh banget. Ini Akang lagi ada di sini nih, teman-teman udah pada di atas gitu. Akang sekarang lagi belajar sama teman-teman gitu. Minta saran, minta masukan dari teman-teman. Itu kan sesuatu hal yang mahal banget teman-teman. Jangan pernah kita sepelekan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan terhadap diri kita. Termasuk ini kita bisa kumpul di sini itu kenikmatan yang luar biasa. Ada di antara dari sekian ratus peserta yang hadir, hanya beberapa orang yang bisa hadir ke sini. Hanya ada 52 orang yang bisa hadir ke sini. Padahal ratusan yang daftar. Ini sesuatu nikmat yang luar biasa gitu. Allah berikan kesempatan kita untuk ngomongin Allah malam ini. Allah kasih kesempatan kita untuk kita bisa ngebahas ayat gitu. Termasuk tadi, kalau kita tarik ke Quran surat Muhammad ayat 7, masih ingat ya, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Tarik lagi ke masalah Akang yang sebelumnya.
Akang diuji sama Allah gitu di tahun 2021 sampai 2022 itu. Tapi kalau pada saat itu Akang nyerah ketika ada bahasa, udahlah, urusin dulu keluarga, urusin dulu anak, terus Akang dengerin, ya bayangkan kalau terus Akang dengerin dan Akang nyerah, Akang nggak bakal ngaktifin lagi RBK. Ada nggak RBK hari ini? Harus binik teman-teman. Nggak mungkin ada RBK hari ini kalau Akang nggak yakin pada saat itu, Akang nggak melakukan itu gitu. Ya, dan dan akhirnya Akang menemukan ayat itu dari Ustadz Lukman gitu. Pas dengerin kajian Ustadz Lukman, beliau sampaikan gitu. Ketika kita tolong agama Allah, nggak mungkin Allah nggak nolong kita. 2012 Ustadz Lukman itu diuji sama Allah. Bahkan beratnya, Akang selalu ingat ceramahnya beliau gitu ya. Beliau beratnya itu 48 kilo 2012 dan beliau ngurus anak yatim, teman-teman. Sama persis bahasa orang-orang ke beliau itu, udahlah man, jangan urus dulu orang lain, urusinlah keluarga kau gitu. Bahasanya kayak gitu ya. Pontianak gitu. Tapi apa yang Ustadz Lukman lakukan? Ustadz Lukman yakin betul ketika beliau nolong agama Allah, nolong anak yatim, mengurus anak yatim, nggak mungkin Allah ninggalin beliau. Nah itu menjadi power yang luar biasa, relate banget dengan yang disampaikan oleh Ustadz Manan, guru Akang. Beliau sampaikan, udahlah jadi karyawan Allah aja, Allah nggak mungkin nggak bantu kita. Kan gitu bahasanya. Kalau ditarik ke Al-Qur'annya, ke ayatnya, Quran surat Muhammad ayat 7, itu udah ayat yang paling luar biasa. Itu baru satu ayat, teman-teman. Baru satu ayat. Luar biasanya Al-Quran itu seperti itu. Kalau kita mau tadabbur, kalau kita mau membaca, kalau kita mau belajar, ya baru satu ayat, beberapa masalah bisa selesai dengan satu ayat. Gitu. Ketika kita tolong agama Allah, maka Allah tolong kita. Terbukti akhirnya gitu. Dengan cerita yang sebelumnya akan sampaikan ke teman-teman, ketika kita mempraktekkan ayat itu, maka Allah selesaikan urusan kita. Terus ingat teman-teman, tugas kita di dunia ini, akan sampaikan ini, perlu disampaikan ke teman-teman. Siapapun kita, seburuk-buruknya kita, aib kita tuh banyak banget ya. Akang mah paling banyak aibnya, teman-teman paling banyak amalnya. Terus teman-teman di sini paling banyak kisahnya, paling banyak hal-hal yang kebaikan-kebaikan teman-teman banyak gitu. Coba teman-teman bayangkan, pada saat itu Akang pernah ikut kelas di Mika. Di pertemuan itu tuh Akang ketemu sama Ustadz Rocky, Bang Rocky gitu. Masih ingat kata beliau, tugas kita di dunia itu apa sih gitu kata beliau tuh. Nah, kan bingung ya. Udah mah nggak ada ilmunya, ditanya seperti itu, tugas kita di dunia itu seperti apa sih gitu. Lagi bocil banget gitu ya, ilmunya juga nggak ada gitu. Terus beliau sampaikan, buka Quran surat Al-Ahzab ayat 46. Teman-teman bisa buka Quran surat Al-Ahzab ayat 46. Yang pada intinya, kita disuruh untuk menyerukan agama Allah. Apa teman-teman artinya? Kita tuh harus berdakwah. Dakwah teman-teman. Apapun latar belakang kita, apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, wajib teman-teman kita untuk berdakwah itu. Apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita share, hanya sekedar kita nge-share kalimat-kalimat Allah gitu ya. Kita nge-share ke kutipan-kutipan yang mungkin bisa ngasih solusi untuk teman-teman yang lain yang melihat, itu tuh udah dakwah teman-teman. Sesederhana itu. Jangan pernah bayangkan bahwa dakwah itu harus ngomong di mimbar atau kita dakwah itu harus ngomong di banyak orang, enggak kok gitu. Dakwah itu sesederhana, apalagi dengan ada sosial media, sesederhana kita share kebaikan-kebaikan. Jangan pernah bosan untuk nge-share kebaikan-kebaikan. Akang ada kan ya hadisnya ya, ketika kita Masya Allah, mau lupa lagi. Dosanya banyak banget ini. Nanti Akang coba share kalau nanti udah ada Akang ingat. Masya Allah, lupa betul. Jadi apa tadi poin-poinnya? Yang pertama, Quran surat Muhammad itu menjadi patokan buat kita, ayat 7 ya teman-teman bisa buka. Terus penting juga kita untuk berdakwah, Quran surat Al-Ahzab ayat 46. Terus ketika kita diuji-uji ya tadi ya, Akang lupa untuk menyampaikan ayatnya gitu. Buka teman-teman Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Quran surat Al-Baqarah 186 ini berkaitan betul dengan ujian. Dan ingat teman-teman,
kata Allah sendiri dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 186 itu, Allah itu dekat, teman-teman. Deket loh Allah tuh sama kita tuh. Cuman pertanyaannya nih, kita mau nggak deket sama Allah nih? Karena Allah mah kita jalan, Allah mah lari ke kita, teman-teman. Sebaik itu Allah gitu. Terus akan mumpung ingat nih, kita kalau mau berdoa, akan nggak jauh-jauh dari 4 poin-poin itu. Ketika kita berdoa, teman-teman, posisikan kita adalah sebagai hamba, jangan sombong. Posisikan kita sebagai hamba. Mulailah dengan kalimat, ya Allah, hamba lemah, ya Allah. Hamba tidak bisa berbuat apapun tanpa pertolonganmu, ya Allah. Coba buka dengan kalimat-kalimat itu, baru kita sampaikan. Kalau bukan kepadamu, ya Allah, kepada siapa lagi hamba meminta? Maka kabulkanlah permohonan hamba. Seperti itu. Itu selalu akan lakukan setelah akan dengar kajian dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau sampaikan seperti itu, mungkin teman-teman selalu dengar ya gitu. Ya Allah, pada siapa lagi kita memohon pertolongan gitu. Kalau bukan kepada Engkau, ternyata iya juga ya gitu. Siapa lagi gitu kita minta tolong, manusia mah hanya perantara doang kan gitu. Gitu. Nah, empat poin yang tadi Akang berharap itu bisa dipegang sama teman-teman, dan itu bisa jadi patokan untuk kita. Kalaupun terjadi 4 poin itu, kita udah punya tujuan nih, kita udah berdoa, terus kita diuji. Nah, ini yang sering terjadi, kenapa Akang fokus di ujian? Karena yang sering terjadi di kehidupan kita tuh ya ujian-ujian aja gitu, ujian gitu. Tapi kadang kita selalu capek, ngeluh gitu, terus nyerah bahkan gitu dengan ujian itu. Ada yang sampai bunuh diri ketika Allah uji gitu ya kan. Ada yang sampai malah berani untuk melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan gitu. Tapi kalau kita fokusnya ketika dapat ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah, kebaikan Allah kepada kita, maka kita nggak bakal ngelakuin hal-hal itu, nggak mungkin banget, pasti teman-teman bakal tetap bertahan. Jadi semangat teman-teman untuk yang sekarang lagi diuji. Akang kenapa terus bilang ini? Karena ada beberapa di sini nih, ada sahabat-sahabat Akang yang cerita ke Akang gitu ya, ujian-ujian luar biasa, lebih berat daripada Akang. Abang-abang yang di sini yang udah curhat ke Akang, teteh-teteh yang udah curhat ke Akang terkait kehidupannya. Gak apa-apa, sekarang Allah uji kita. Tapi sebentar lagi Allah siapkan hadiah. Hadiahnya tuh yang luar biasa besar buat kita, yang tidak pernah kita bayangkan, teman-teman. Semangat melewati ujiannya. Semua manusia diuji dengan kesendirian, diuji dengan orang tuanya mungkin udah gak ada. Tetap berbuat kebaikan, tetap positive thinking, tetap yakin bahwa ujian ini tuh Allah sedang mempersiapkan diri kita untuk bisa naik level lagi. Allah sedang siapkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu. Waktunya tuh masih ada ini teh, Bang Alpi. Ada ya? Masih kan. Masih ada ya, Masya Allah. Gitu teman-teman, Akang tidak nggak bisa cerita banyak ya ke teman-teman yang lain juga. Akang hanya bisa ya nyampein sedikit ayat, mungkin itu pun juga mungkin bisa jadi salah juga ya, teman-teman yang bisa koreksi mungkin kalau Akang tadi nyampein artinya atau ayatnya nggak make sense gitu ya, nggak bener, salah, silakan, Akang sangat terbuka untuk diskusi. Terus lebih banyak ke sharing-sharing nih hari ini gitu. Semoga bisa diambil hikmahnya daripada kisah-kisah yang terjadi dalam kehidupan Akang. Dan Akang minta doa ke teman-teman. Akang sedang merintis satu usaha yang tadi udah disebutkan sama Bang Alpi ya di awal-awal. Itu sedang Akang perjuangkan. Semoga ini bisa menjadi kesempatan untuk Akang bisa support dakwah dengan maksimal gitu ya. Karena guru Akang guru Akang selalu bilang gitu. Guru tuh banyak ya. Ingat, guru tuh banyak gitu. Jadi kalau Akang bilang guru Akang berarti banyak. Kalau spesifik Akang sebutkan namanya. Ustadz Lukman tuh bilang kayak gini. Kita tuh punya prinsip. Kita hidup itu harusnya gini nih. Boleh dicatat sama teman-teman. Apa yang bisa kita bantu, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Itu baru-baru tuh Akang tuh tahun kemarin kalau nggak salah gitu ya. Beliau sampaikan, apa yang bisa kita bantu, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Terkadang, beliau kan ngomonginnya tuh lembaga gitu. Terkadang kita ketemu pejabat, kita ketemu orang kaya itu, baru datang tuh udah bawa proposal.
nenteng proposal. Ngerti nggak? Kita tuh datang ke orang kaya tuh udah tahu tujuannya tuh mau minta gitu. Itu salah. Harusnya kita punya wibawa. Kita tuh yakin betul bahwa ketika kita bisa bantu justru nanti bakalan dikasih sesuatu yang lebih luar biasa gitu. Gini, teman-teman, apa yang bisa kita bantu, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Artinya apa? Ketika kita melihat peluang-peluang, misal, wah ada pendakwah nih, dia itu aktif banget dan banyak pengikutnya, dan bahkan apa yang beliau ucapkan itu selalu diikuti kebaikan-kebaikannya gitu. Bukan kita mau deketin dia karena dia terkenal lalu kita bisa nempel di dia, bukan. Yang kita cari itu bukan apa yang bisa kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita berikan. Berarti gue harus ngasih dia apa? Sepatu kah? Biar dia bisa beraktivitas dengan nyaman. Apakah handphone biar dia bisa nge-share kebaikan melalui handphone itu? Coba bayangkan. Kita bisa lebih terbuka ke sana. Coba teman-teman untuk bisa lebih terbuka ke sana. Setiap ngelihat peluang atau ngelihat seseorang itu, sesekali jangan pernah kita begini dulu, tapi apa yang bisa kita berikan. Termasuk yang sekarang lagi akan ikhtiarkan seperti itu. Di usaha ini akan minta tolong, minta doa dari teman-teman selalu harus polanya sama seperti itu. Polanya harus sama seperti itu. Punya mimpi, doain. Doa, kitanya udah berdoa, terus banyak orang nih kesempatan nih Akang nih minta tolong ke teman-teman doain dong biar usaha yang lagi Akang perjuangkan, tujuan yang Akang lagi perjuangkan itu Allah kabulin. Nah kan teman-teman bakalan aminin, barangkali Allah ngabulin gitu. Itu yang kedua. Nah bakalan diuji nggak? Akang yakin betul bakalan diuji, bakalan diuji nih, perjalanannya itu pasti bakalan diuji dalam usaha ini tuh gitu. Banyak mungkin ujian dari orang-orang, ujian dari banyak hal gitu ya. Tapi tetap yakin suatu saat usaha ini akan bisa bermanfaat untuk umat. Doain teman-teman, semoga usaha ini besar, bisa ngebantu yayasan, bisa ngebantu banyak orang, bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Gitu. Itu aja mungkin yang bisa Akang sampaikan. Akang lebih, mungkin masih ada waktu, walaupun memang ada waktu ya 10 menitan lagi, tapi kayaknya lebih seru kalau kita bisa diskusi gitu. Akang juga bisa dapat ilmu dari teman-teman semuanya. Itu aja yang bisa Akang sampaikan. Punten kalau banyak salah-salahnya ya teman-teman. Yang baik-baiknya datang dari Allah, yang buruknya dari Akang pribadi. Semoga bisa diambil pelajaran daripada cerita yang tadi Akang sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair, Kang Dik-Dik, insya Allah. Luar biasa ya ceritanya. Ternyata ketika mendengarkan cerita dari seorang guru gitu kan, yang ternyata ujiannya Masya Allah ya teman-teman. Karena jujur juga saya belum mendapatkan ujian yang seluar biasa beliau gitu. Nah yang kita perlu pahami adalah ketika orang sudah diberikan ujian sama Allah Subhanahu Wa Taala, berarti Allah sudah sayang sama hamba tersebut dan sedang dinaikkan derajatnya. Tapi misalkan kalau kita sedang diberikan ujian sama Allah, maka sebenarnya Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Itu sih yang guru saya sampaikan kepada saya, bahwa mulailah untuk berpikir bagaimana dua perspektif yang baik. Ke orang lain yang baik-baik, ke diri sendiri yang buruk-buruknya aja. Insya Allah teman-teman, ini wah, alhamdulillah saya diizinkan untuk memandu malam hari ini. Secara nggak langsung juga Allah sedang memberikan banyak ilmu dan banyak pemahaman kepada saya. Alfi, kamu tuh belum apa-apa ujiannya. Lihat tuh Kang Dik-Dik sudah segitu luar biasa dan masih bisa survive sampai saat ini gitu kan. Ayo dikuatin lagi bahunya, ayo dikuatin lagi niatnya, ayo dikuatin lagi keimanannya gitu kan. Karena semakin besar keimanan seseorang, maka akan juga semakin besar ya ujiannya. Masya Allah, tabarakallah. Nah teman-teman, izin merangkum sedikit ya Kang. Izin merangkum sedikit, tadi sudah berapa not juga nih, Masya Allah dapat ilmu juga nih. Jadi mentadaburi dari Quran surat Muhammad ayat 7 ya Kang, betul? Nah tadi Kang Dik menjelaskan terkait hal itu, ada 4 poin teman-teman yang perlu teman-teman pahami dan perlu teman-teman juga bisa untuk diimplementasikan dalam kehidupannya ya. Yang pertama adalah buat tujuan atau goals-nya. Setelah dibuat tujuan atau goals-nya, maka diikat dengan doa. Nah, teman-teman ketika sudah mengikat dengan doa, maka teman-teman juga harus siap dengan semua ujian yang nanti Allah kasih. Jika sudah bersama dengan datangnya ujian, maka teman-teman hanya perlu menguatkan keyakinannya kepada Allah bahwa
inilah yang sedang saya harapkan ya Rob, maka saya yakin seutuhnya maka engkau akan berikan kepada saya. Nah, 4 poin itu yang tadi teman-teman harus bisa ingat, pahami, dan diimplementasikan. Kalau kata guru saya, kayak Jamil Az-Zaini, mungkin teman-teman juga pernah mengikuti kelas beliau ya. Ketika mendapatkan ilmu yang penting, maka coba diinstil, bukan diinstal. Karena kalau diinstal itu bisa di-uninstall. Tapi kalau diinstil itu melekat dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena di-still. Gitu kata kayak Jamil. Ini hanya menjelaskan apa tadi yang disampaikan ya. Di selanjutnya juga tadi ada surat, Masya Allah nih ya, kita hari ini tadabbur Quran semua nih Kang Idik, Masya Allah. Ada potongan dari Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 46 gitu. Ini intinya adalah, ini kalau dari guru-guru saya, mungkin juga Kang Idik tahu ya, saya lahir juga dari perusahaan yang spiritual gitu kan, PPA kan, pasti Kang Idik juga tahu lah. Nah, guru-guru di PPA saya selalu mengingatkan bahwa kita itu diciptakan sebagai khalifah, teman-teman. Ini kurang lebih sama seperti yang Kang Idik sampaikan. Maka kewajiban kita beribadah dan tugas kita berdakwah. Nah, tadi Kang Idik menekankan ya, kita ini harus berdakwah, teman-teman. Sampaikan aja walaupun 1 ayat, nggak apa-apa. Sampaikan ya Kang ya, nggak apa-apa. Setidaknya teman-teman sudah menggugurkan tugas teman-teman sebagai seorang pendakwah. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Bismillah ya teman-teman, semangat. Dan terakhir tadi Al-Baqarah ayat 186. Ini Kang Didik menegaskan bahwa yuk teman-teman kita sama-sama menjadi seutuhnya seorang hamba. Masya Allah, tabarakallah. Nah teman-teman, dari 3 ayat tersebut, ini Masya Allah ya, banyak sekali insight-insight pada malam hari ini yang Allah berikan wasilah dari Kang Dik-Dik. Semoga dengan penyampaian dari Kang Dik-Dik, ini menjadi keberkahan untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk diri kita ya Kang Dik-Dik. Masya Allah, sekali lagi jazakallahu khair kepada Kang Dik-Dik atas penyampaiannya malam hari ini. Nah teman-teman, ada yang mau bertanya atau ada yang mungkin mau, wow, langsung tunjuk tangan. Sebentar Kak, tahan. Tenang. Ini harus saya ngomong. Semangat sekali nih. Wow, langsung tangan semua. Ya, aduh saya sampai ngelek sebentar. Ya teman-teman, masih ada waktu nih. Jadi teman-teman boleh banget ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin menambahkan juga, nggak apa-apa Kang ya, gitu kan ya. Ada yang ingin menambahkan juga, tafadhol silakan. Atau ada yang bertanya, maka kepada teman-teman saya persilakan boleh di raise hand dulu terlebih dahulu. Tafadhol, silakan. Nah, tuh sudah angkat tangan raise hand pertama kali Kak Hestinapura. Assalamualaikum Kak Hestinapura, boleh langsung di open mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Silakan Kak, monggo kalau ada yang ingin tanyakan. Mungkin saya mau sharing sedikit boleh? Boleh banget, silakan. Ini dari surah Muhammad ayat 7. Itu juga salah satu pegangan dari ustazah saya. Masya Allah. Dan kan itu isinya menolong agama Allah. Itu ada kalau nggak salah satu para sahabat kah? Karena dia ragu-ragu untuk ikut perang, jadi tempat singgasananya agak miring. Betul. Dan mungkin kalau saya sekarang tuh megang ayat ini, Al-Imran ayat 139, yang artinya kalau nggak salah, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Itu aja Masya sih, Allah. hanya sharing aja. Masya Allah. Siap Kak Hestinapura, Masya Allah, jazakillah khair Kak atas tambahan. Masya Allah ya, di malam ini sedang Allah berikan banyak-banyak keberkahan untuk kita semua ya teman-teman. Dari Kang Dik tadi menyampaikan 3 potongan ayat, ditambah dengan Kak Hestinapura juga menyampaikan 1 tambah lagi, Al-Imran ayat 39, tadi betul ya Kak ya? Janganlah engkau, ada dapat 139. Oh maaf, Al-Imran ayat 239, maaf. Saya salah dengar, cuma dengar 39-nya aja. Nah itu tadi teman-teman ditambahkan juga untuk 139. Iya. Ditambah lagi 139. Nah itu teman-teman
Jadi malam ini tuh banyak banget ya hikmah-hikmah yang sedang Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana kita sedang dipahami untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dan menjadi pribadi yang lebih teguh ke depannya. Masya Allah. Terima kasih Kak Astinapura atas penyampaiannya. Jazakillah khair. Terima kasih sudah ditambahkan dengan satu ayat sebagai penguat kita untuk bisa menguatkan kita untuk berdakwah ke depannya. Ada lagi teman-teman? Oh, ini sudah ada nih. Kak Kinanti Syahara. Kayak shot. Syahara. Tafadhol Kak. Sudah bisa open mic Kak Kinanti? Oh bisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal rumus penting dalam hidup ini tuh kayak benar-benar relate gitu di kehidupan saya. Karena kemarin baru aja ngalamin hal yang sama gitu. Kita diuji terus kayak Allah tuh langsung kayak kayak nunjukin ini loh, aku selalu bersama kamu gitu kayak gitu, kayak ya Allah gitu. Allah tuh bener-bener maha baik banget, dan ngedengar cerita dari Kang Dik ini tuh kayak bener-bener nambah kekuatan dari keyakinan ini sih, kayak iya bener, Allah tuh selalu sama kita dan Allah gak bakalan pernah ninggalin kita gimana pun kondisi kita gitu. Tapi saya mau bertanya sedikit soal ujian. Kira-kira kan gini, setiap ujian kalau misalkan di sekolah kan ujian tuh ada lulus dan ada nggak lulus gitu. Nah kalau misalkan ujian dari Allah ini kita tahu lulus atau enggaknya tuh kayak gimana gitu. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Kak Kinanti Syahara. Nah Kang, pertanyaannya adalah, kan ujian tuh ada lulus sama enggaknya ya. Kalau ujian dunia kan ketahuan nih ya. Atau ujian sekolah-sekolah tuh ketahuan gitu kan. Oh kamu nggak lulus gitu. Nah tentang ujian iman atau kehidupan ini, mengetahuinya bagaimana kita tahu lulus atau enggak itu seperti apa Kang? Silahkan, tafadhol. Masya Allah, pertama Akang mau ucapin terima kasih Teh Kinanti masih mau bertahan dengan ujian yang Allah berikan. Terima kasih sudah mau mengapresiasi dirinya untuk masih tetap terus bertahan dan berhusnudzon sama Allah bahwa Allah lagi uji dan bakal ngasih kebaikan buat Teh Kinanti. Dan semoga Allah mudahkan ujian-ujian yang sekarang lagi diberikan sama Teh Kinanti ya. Yakin gak mungkin Allah ngasih ujian ke Teh Kinanti lebih daripada kemampuan Teh Kinanti gitu. Terus ke pertanyaan yang tadi ya, ini mah kapasitas Akang tuh nggak pas dan nggak pantas sebetulnya untuk menyampaikan ini ya, untuk bisa nyampein ini perspektif Akang saja, tidak mutlak ya, tidak mutlak betul atau tidaknya, bahkan Akang pun masih ragu gitu, khawatir juga menjadi kesalahan. Akang nggak mungkin nyampein sesuatu yang belum Akang ketahui gitu. Tapi kalau ditanyanya ke Akang, menurut Akang, apakah kita akan lulus atau tidak? Sama, lulus dan tidaknya itu ada gitu. Kalau kita lulus melewati ujian itu, ketika kita, gini aja, resep ya bahasanya ya. Ketika Allah datangkan ujian nih ke kita, Allah hadirkan ujian ke kita teman-teman. Berat banget pasti ujiannya gitu. Setiap ujian itu selalu berat banget gitu ke kita. Ketika kita bisa melewati itu sampai hati kita tenang, terus kita dapat solusi, berarti kita lulus. Kalau kita tidak, ada orang yang tidak lulus dengan ujian, apa yang terjadi? Dia nyerah. Nyerahnya seperti apa? Dia bunuh diri. Itu tidak lulus. Karena dia rugi betul. Ruginya luar biasa. Ketika Allah uji dengan ujian yang berat banget ke dia, tapi dia nggak yakin bahwa setiap ujian itu akan selesai. Akhirnya dia mengakhiri. Dia pikir ketika dia mengakhiri hidupnya, maka ujian itu akan selesai. Justru malah bertambah. Karena dia nggak yakin sama Allah. Karena dia udah pasti banget di akhirnya seperti apa gitu ya, udah bisa kita bayangkan ketika beliau bunuh diri gitu. Itu poin yang paling penting banget, karena tidak sedikit kasus-kasus orang yang bunuh diri ya kan. Di media sekarang kita udah bisa temui bahwa banyak orang yang ketika ujian itu kan bentuknya pasti dari ujian dulu. Kenapa mereka bisa sampai nyerah? Bukan karena, tapi ada juga nih
ujian itu kan tidak melulu keburukan atau kesusahan gitu. Ujian itu kan kebahagiaan juga yang sepertinya kita lihat itu adalah kebahagiaan, itu juga kan bisa jadi ujian juga buat kita. Banyak orang-orang yang sudah kaya raya, orang yang sudah populer, orang yang Masya Allah gitu udah dikenal oleh banyak orang, tapi mereka nyerah. Kenapa coba? Karena mereka ngelihat ujian kebaikan atau keburukan itu tuh tidak dikembalikan bahwa itu adalah kebaikan daripada Allah. Apalagi orang-orang yang tidak beriman, apalagi yang seperti itu kan banyak kalau di luar negeri mereka yang tidak beriman juga gitu. Banyak yang nyerah gitu karena mereka nggak punya keimanan yang pertama gitu. Terus mereka juga nggak yakin, boro-boro yakin Allah bakalan ngasih kebaikan, atau mereka juga belum beriman. Tapi kalau kita tarik di orang Indonesia di sini-sini gitu, mereka yang yakin ketika dikasih ujian, latar belakangnya tuh nggak jauh-jauh daripada mereka tuh misalkan terlilit hutang, misalkan udah stres dengan keluarga, stres dengan pekerjaan dan lain-lain. Kan ujian dulu tuh, ya. Awal mulanya tuh di situ. Akhirnya mereka menyerah. Tapi kalau kita yang berhasil melewati itu dan pasti akan bisa melewati itu, yaitu kita berhasil untuk melewati ujian itu. Lulus. Karena sebentar lagi kita naik level. Udah naik level, dikasih ujian lagi, dikasih. Siap-siap dikasih lagi. Bisa melewatinya? Bisa. Kita lulus lagi insya Allah gitu. Dan akan terus seperti itu sampai kita meninggal dunia, kita kembali sama Allah gitu. Itu perspektif Akang, mungkin bisa jadi benar ataupun enggak. Kalau tetehnya pengen lebih yakin, silakan tanyakan ke gurunya, insya Allah bisa lebih paham untuk menyampaikan poin ini. Gitu aja Bang. Masya Allah, jazakallah khair pertanyaannya Kang Dik-Dik. Jadi seperti itu ya Kak Kinanti Syara. Perspektif terkait lulus atau tidaknya itu adalah seperti disampaikan sama guru kita Kang Dik-Dik. Jika sudah lulus, maka kita seutuhnya berpulang kepada Yang Maha Kuasa ya Kang. Itu kita sudah selesai dari semua ujian-ujian dan kita lulus. Dan semoga nanti Allah panggil dengan kita panggilan paling lembut. Ya hambaku, sudah waktunya pulang nih. Pulang yuk. Wah itu kan nikmat banget ya teman-teman. Insya Allah. Oke, selanjutnya. Kak Eka Lestari ini sudah resen juga. Tafadol Kak Eka. Sudah bisa open mic ya. Izin bertanya tentang keyakinan. Jadi pernah baca buku yang judulnya Quranic Law of Attraction. Jadi itu perpaduan antara keyakinan diri kita dan penjelasan dalam Al-Quran. Nah, gimana cara kita memusatkan pikiran kita ke arah tujuan kita? Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ada penjelasan Al-Baqarah ayat 216 yang artinya boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak. Nah, bagaimana cara kita menggabungkan antara rasa yakin kita agar kita memusatkan pada arah tujuan kita. Sedangkan ada penjelasan Al-Baqarah ayat itu. Cara kita bisa menerima ketika kita menggapai tujuan kita tapi masih belum ada jawaban. Itu pertanyaannya. Masya Allah. Siap. Jazakallah khair Kak Eka Lestari pertanyaannya. Ini pertanyaannya luar biasa kan. Tafadol kepada Kang Dik-Dik. Silahkan. Masya Allah. Ini pertanyaannya menarik banget ya. Luar biasa. Oke, Teh. Ini Akang nanti akan PR-kan ya untuk Akang betul-betul gali kembali karena memang berat. Ini bukan kapasitas Akang untuk menyampaikan ini. Kalau ditanyanya hanya seputar kisah-kisah yang barusan Akang sampaikan gitu ya dengan tujuan-tujuan. Tapi kalau hematnya Akang gitu ya, dengan hal tersebut ada sesuatu yang memang harus kita yakini bahwa kan Akang selalu sampaikan gitu. Mungkin tadi udah disampaikan gitu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti baik dari Allah gitu. Begitupun tujuan, ketika tujuan kita tidak terlaksana atau tidak tercapai gitu. Ini hematnya Akang aja ya Teh ya. Tujuan itu kita tidak tercapai karena ya kita udah paham betul karena kita udah pegang sesuatu yang dimana apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu baik kata Allah gitu.
kalaupun tujuan kita tidak tercapai, terus bahkan mungkin malah jauh banget untuk bisa mencapai itu, ya berarti relate dengan ayat yang tadi Teteh sampaikan, barangkali seperti itu kalau menurut Akang mah ya. Tapi nanti Akang akan PR-kan, Akang tanyakan ke guru Akang terkait ini, dan ini luar biasa banget. Akang bisa belajar lagi dengan pertanyaan dari Teh Eka. Terima kasih banyak. Ya, jazakallah khair Kang Dik-Dik. Saya juga tidak mau menambahkan ya, karena ini di luar dari kemampuan saya sebagai moderator. Jadi silahkan Kang Dik-Dik disimpan pertanyaannya nanti untuk di-share ke Kak Eka Lestari. Siap, jazakallah khair Kak Eka pertanyaannya. Masya Allah, saya sempat dengar sebentar. Ya, jazakallah khair Kak Eka. Pertanyaannya luar biasa nih, langsung deg. Oke teman-teman, ada lagi? Yang Ikhwan belum ada yang nanya nih, kenapa sih selalu tuh Ikhwan tidak pernah terlihat gitu? Hey guys, where are you? Kok yang Ikhwan tidak pernah terlihat? Oh mungkin kita ustazahnya adalah sedang mencari nafkah ya, sedang menyiapkan dirinya untuk masa depan yang lebih baik gitu. Karena kan Ikhwan itu kan kowam ya, jadi juga harus. Waduh, kok kesini? Bang Alfi kenapa ya ngegiringnya? Beda pembahasan. Kenapa ke sini? Beda pembahasan. Kenapa ngegiringnya ke sini? Itu nanti bersama Kang Sani aja, sama guru-guru lainnya. Bahaya, saya paham betul Bang Alfi itu. Ini tuh kode teman-teman, doain beliau tuh. Kayaknya tahun ini tuh mau. Boleh di-mute aja nggak Kang Dik-Dik? Astagfirullahaladzim. Ya enggak lah teman-teman, semua kan sedang berikhtiar ya, semua sedang berikhtiar gitu. Ya, ada lagi teman-teman, takutnya makin jauh nih saya beloknya. Jadi kita harus tetap fokus ke materi malam ini gitu. Bukan materi yang tentang pernikahan-pernikahan gitu, bahaya. Oh, nanti ngomongin pernikahan nih. Bukan, nyambung. Akang punya program, ada satu program. Ada satu program, itu ada kelas pranikah, teman-teman barangkali mau ikutan kelas pranikahnya. Insya Allah di bulan Juli itu Masya Allah, pematerinya tuh ada Kang Sani yang tadi Bang Alfi sampaikan di pembukaan, insya Allah ada beliau. Terus ada Ustadz Bukhari, terus ada Ustadz Didi, beliau tuh konsultan pernikahan. Terus ini juga penyuluh juga di Kemenag, dan insya Allah ilmunya luar biasa banget, bisa teman-teman dapatkan di bulan Juli nanti kalau teman-teman ikut kelasnya. Tapi ada kelas yang gratisnya insya Allah di tanggal 18 ini, 18 kalau nggak salah tuh. 18 hari Minggu itu gratis. Nanti juga sama Adidi, teman-teman juga bisa nyimak materinya, dan itu gratis. Silahkan daftar, nanti ada di Upgrade Diri ya. Nah, itu dia teman-teman. Ya ini kan hanya salah satu ikhtiar ya. Bagaimana kita menyiapkan segala hal. Terima kasih Kang Dik sudah menanggapi kode yang saya sampaikan tadi. Jadi silakan teman-teman kalau yang mau ikut belajar bersama. Karena pun juga Kang Sani adalah guru saya, salah satu guru yang membuat saya menjadi pribadi yang seperti ini gitu. Bukan yang jeleknya, bukan ya. Teman-teman juga kenal saya di tahun 2020 sampai 2021, karena itu masa-masa hijrah saya. Saya masih begajulan teman-teman. Saya bisa seperti ini karena salah satu tataran dari Kang Sani. Bagaimana beliau dengan sabarnya, dengan telatennya memperbaiki mental illness saya gitu kan, mental isu saya, dan beliau alhamdulillah bisa membantu saya untuk lebih baik, karena dulu sempat punya isu yang luar biasa terkait mental. Nah, beliau ngebantu saya dan support saya, dan akhirnya saya bisa sampai di titik ini, bisa ngobrol sama teman-teman, sama Kang Dik-Dik, ini juga berkat bantuan beliau. Nah, ada pertanyaan Kang dari chat. Kolom chat, Masya Allah, panjang sekali. Dari Kak Fitri Aprilia. Izin bacanya, Kang. Bismillah. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, mungkin keluar dari tema. Nggak apa-apa, Kak. Tenang aja. Sebagai anak terakhir, sama. Gue jadi jawab. Oke, taruh dulu bentar. Aku distract. Sebagai anak terakhir, itu kayak tuntunan. Sebagai anak terakhir, itu kayak tuntutannya itu banyak. Harus lebih dari kakaknya, dari beberapa segi. Jadi itu menjadi beban buat kita sebagai anak bungsu. Terus juga anak terakhir suka sering dibandingin sama kakak-kakaknya. Kita kan punya perasaan kadang sakit gitu, dituntut ini itu, dibandingin seperti ini, seperti itu. Yang ingin tanyakan bagaimana kita menyikapi itu semua, supaya kalau kita menjawab apa yang kita rasakan, nggak
ngebantah atau bahkan buat hati orang tua kita sakit. Terima kasih. Assalamualaikum. Tafadhol, Kang Dik-Dik. Waalaikumsalam, Masya Allah. Pertama, ketika kita, semoga akan bisa menjawab ini ya. Pertama, ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak, kenapa kita bisa menyimpulkan itu? Akang yakin betul, karena kita sudah ada ilmunya. Ketika kita bisa menyimpulkan bahwa orang tua kita tuh membandingkan, terus orang tua kita tuh menuntut kita bla 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 gitu ya, itu karena kita udah ada ilmunya gitu. Dan itu akan menjadi PR sebetulnya. Itu yang pertama yang harus kita fokuskan, Fokus suatu saat ketika kita menjadi orang tua, berarti jangan seperti itu. Itu yang pertama. Ini Akang tidak akan menyudutkan orang tua atau menyudutkan Teteh, tapi ada di posisi di mana kita cari solusi gitu. Tadi yang pertama, ketika kita tahu pola seperti itu adalah pola yang tidak kurang baik untuk anak untuk kita gitu, maka PR kita ke depan, kalau Allah kasih kesempatan kita bisa sampai ada di titik dikasih rezeki sampai menikah terus punya anak, maka itu harus diselesaikan di kita supaya tidak terjadi lagi, terulang lagi. Itu yang pertama ya. Perbaiki, berarti kita jangan membanding-bandingkan anak kita ya. Terus kita jangan menuntut anak kita untuk bisa lebih daripada kakak-kakaknya gitu. Itu yang harus kita perbaiki. Makanya penting banget kita belajar parenting. Masuk Akang sampai sekarang terus belajar, apalagi Akang terpisah gitu dengan anak. Kalau ngomongin anak, akhirnya Akang minta tolong untuk doain teman-teman. Doain anak Akang semoga menjadi anak yang soleh. Anak Akang anak laki-laki, 1 tahun setengah, sekarang mau 2 tahun. Doain beliau, anak Akang jadi anak yang soleh, taat sama Allah, cinta Rasulullah, bahagia hidupnya, Masya Allah. Balik lagi ke yang tadi parenting itu penting buat kita. PR buat kita, terus belajar gimana cara mendidik anak, walaupun kita belum menikah, walaupun kita belum punya anak gitu. Penting untuk kita pelajari, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita menyikapinya seperti apa terhadap tuntutan yang tadi gitu, terhadap perbandingan dari orang tua. Gini, kalau kayak Akang juga bisa berani ngomong kayak gini setelah tahu ilmunya gitu, setelah ada informasi yang bahwa ada yang menyampaikan seperti ini gitu, ulama menyampaikan kayak gini ke kita, bahwa cara mendidik orang tua kita seperti itu karena referensinya adalah beliau yang sebelumnya ya, kayak kakek kita, nenek kita gitu. Dan sepatutnya ya teman-teman, sepatutnya kita tidak bisa menyalahkan cara didik daripada orang tua kita. Karena itu adalah pendidikan terbaik dari orang tua kita untuk kita. Jadi caranya beliau ke kita kayak ngebandingin, misalkan terus menuntut kita harus lebih daripada kakak kita dan lain-lain gitu, misalkan tuntutan-tuntutan yang hadir ke dalam hidup kita. Sebetulnya itu adalah bentuk pendidikan dari orang tua kita yang terbaik. Bentuk curahan daripada kasih sayang mereka terhadap kita. Dengan cara seperti itu. Kenapa kita melihatnya itu adalah sesuatu yang kurang baik buat kita? Karena kita udah tahu ilmu baru gitu, ilmu di mana nggak boleh loh ngebanding-bandingin tuh. Kok aku dibanding-bandingin ya? Kok aku dituntut seperti ini seperti itu ya? Kan itu jadi beban gitu buat aku. Karena kita udah tahu ilmunya. Kalau kita belum tahu, seperti polosnya orang tua kita ketika orang tua kita dididik oleh kakek nenek kita gitu. Mereka juga yang ngikutin apa yang mereka lakukan ya. Mereka menerima dengan ya udah, karena mereka belum tahu ilmunya gitu. Sementara kita karena ada di masa-masa modern, informasi masuk ke kita, terus kita belajar banyak. Akhirnya kita bisa nyimpulin yang dilakukan oleh orang tua kita ketika orang tua kita ngebandingin itu kesalahan gitu. Itu sesuatu yang membebankan ke kita, ngasih beban-beban kayak gitu. Nah, itu harus kita pahami betul biar kita tetap mikir bahwa orang tua kita ini udah ngasih pendidikan yang terbaik buat kita. Dulu Akang juga sama. Kok orang tua Akang ngebandingin ya, kok orang tua Akang ngomongnya kayak gini ya ke kita, yang akhirnya jadi beban buat kita gitu. Tapi setelah tahu ada nasihat di mana ini adalah bentuk pendidikan terbaik daripada orang tua kita jadi bahagia, kita jadi tenang gitu. Oh, orang tua kita udah ngasih yang terbaik sebetulnya itu buat kita tuh. Tinggal pikiran kita aja yang harus dirubah gitu, bahwa itu tuh kebaikan. Gimana supaya kita nggak jadi beban tuh ketika terjadi seperti itu? Tadi pahami itu, terus coba sampaikan. Kita kan cari solusi nih.
kita cari solusi. Jangan dipendam sendiri. Ujian, beban, apapun yang kita dapatkan itu, jangan terlalu lama larut ada di kita, ada di diri kita sendiri, teman-teman. Penting banget curhat ke Allah yang pertama, curhat kepada orang, manusia sebagai perantara. Barangkali ketika kita bisa meluapkan itu, kita bisa sedikitnya lebih tenang. Itu perantaranya melalui manusia. Dan penting banget untuk kita mengkomunikasikan kepada orang tua kita. Kalau memang kita berani untuk menyampaikan ke keluarga, itu lebih baik menurut Akang ya. Lebih baik karena gini, ketika kita ngerasa tidak nyaman dengan situasi seperti itu, dengan apa yang disampaikan oleh orang tua, coba ngobrol baik-baik. Akang pernah lakukan ini gitu. Coba ngomong, maaf Pak, mama papa tuh mau aku seperti apa. Coba kasih kesempatan mereka untuk menyampaikan sesuatu yang mereka tuh dihargai gitu. Mereka itu diakui bahwa mereka adalah seseorang yang kita percayai untuk dimintai pendapat. Sampaikan dulu, maaf Pak, mau seperti aku gitu. Jadi biar kita tahu, oh orang tua tuh pengen aku tuh ada di titik ini. Maka kita lakukan aja, itu bentuk ibadah yang luar biasa. Kita bisa seperti itu ke orang tua kita gitu. Bahkan mungkin akan terkikis tuh rasa kesal kita, sakitnya kita, bebannya kita tuh akan terkikis karena kita menjalaninya. Kita tahu bahwa ini yang harus kita lakukan. Sebelumnya kan kita nggak tahu nih mau orang tua kita tuh mau seperti apa sih. Tapi kalau kita mau komunikasi, kali kita dulu sih malah lebih enak gitu kalau kita ada komunikasikan. Nah, pentingnya komunikasi, akan garis bawahi banget nih, penting komunikasi. Bukan tentang kita dengan orang tua kita, bukan tentang kita dengan pasangan kita. Komunikasi itu penting banget teman-teman dengan siapapun. Karena akan ada di masa-masa di mana karena kurang komunikasi, baik itu di organisasi, baik itu sahabat dengan keluarga, gara-gara kurangnya komunikasi. Padahal tujuannya baik, semuanya baik gitu. Tujuannya kita baik, tujuan orang itu juga baik ke kita gitu. Cuman karena kita nggak mau mengkomunikasikan, yang akhirnya jadi miskomunikasi. Jadi kayak itu, kok dia kok nggak senang sama kita sih? Kok dia kayak gitu sih perlakuannya kayak kita? Dia juga kayak gitu, kok kamu begitu sih? Padahal pikiran doang. Kalau dikomunikasikan bisa selesai pada saat itu, bisa jadi selesai dengan komunikasi. Kayak gini, Akang pernah Akang sampaikan dengan salah satu anggota gitu. Miskomunikasi nih. Ada sesuatu yang menurut Akang, kok dia begitu ya? Berani-beraninya dia kayak gitu. Terus mungkin dia juga sama gitu. Karena kita ngerasa nggak nyaman gitu ketika ketemu. Kalau begitu terus tidak dikomunikasikan, ini akan meledak nih suatu saat. Akhirnya kita komunikasi, apa sih, kamu kenapa sih melakukan ini? Akhirnya kita tanyakan, pas kita tanyakan seperti itu, ternyata alasannya tuh kita tahu, oh ini alasan kamu tuh gitu. Kalau tahu begitu mah aku juga nggak bakalan kayak gimana pikiranku tuh gitu. Itu yang bisa akan sampaikan ke Teteh, barangkali bisa membantu. Kalau ada yang kurang-kurangnya nanti bisa komunikasi lagi di WhatsApp insya Allah. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Kang Dik atas pertanyaannya. Dan terima kasih tadi ya dari Kak Fitri Aprilia pertanyaannya. Mungkin izin menambahkan sedikit aja kan. Saya emang nggak punya ilmu, cuma ini nge-share aja dari ilmu yang saya dapat dari Kang Sani. Jadi izin Kak Fitri menambahkan aja. Tadi seperti saya bilang di awal ya, coba kita merubah perspektif kita, pola pikir kita, point of view kita, bagaimana itu menjadi seorang ibu, seorang orang tua. Kan juga sudah di awal kan. Ini dari saya yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak gitu kan. Makanya beliau langsung dimulai dengan ucapan saya yang sudah memiliki anak. Nah, teman-teman ketika sudah merubah pola pikirnya menjadi apa yang sedang kita hadapi gitu, orang tua, maka teman-teman akan lebih bisa mengikuti flow dari orang tuanya. Karena memang orang tua, sepakat ya teman-teman ya, orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk semua anak-anaknya. Maka ketika dia memberikan A, B, C, D, E, F, G, nah tadi kata Kang Dik, referensinya adalah ilmu dari yang dia dapatkan dahulu. Maka jangan disalahkan. Karena ilmu parenting itu selalu berevolusi teman-teman. Jadi harapannya ketika kita sudah mendapatkan itu dari orang tua, maka cukup diiyakan saja. Karena orang tua sebenarnya cuma cukup diiyakan aja teman-teman. Kita ngikutin flow-nya orang tua, teman-teman akan lebih mudah untuk mengikuti keinginan orang tua. Nah ini yang terakhir,
ini yang penting banget sebenarnya dari ilmu self management. Izin ya Kang, ini sharing aja dikit. Teman-teman harus paham terkait dua hal yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Itu doang sih sebenarnya. Di luar dari diri teman-teman, itu tidak teman-teman bisa kontrol kan. Let's say orang tua, itu juga kan tidak bisa dikontrol karena di luar dari diri teman-teman gitu. Jadi ketika menghadapi orang tua, teman dan lain-lainnya, maka coba dibuka pikirannya, open your eyes, open your mind, dirubah pola pikirnya, bagaimana kita sedang berhadapan sama seseorang, sesuatu seperti apa point of view-nya. Gitu sih teman-teman dan Kak Fitri Aprilia dan Kang Idik. Maaf ya Kang, nambahin dikit doang kok, nggak banyak-banyak. Semoga tambahannya juga semakin menguatkan Kak Fitri Aprilia ya. Insya Allah untuk kedepannya, jika sudah mulai paham Kak Fitri, maka akan lebih mudah untuk menjalankan kehidupan karena orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena emang relate juga sama saya bungsu juga, karena pernah di fase itu, dan sempat denial, sempat, wah kenapa nih orang tua gitu kan, kok gue selalu diginiin gitu. Tapi ketika sudah mulai paham, ternyata, oh, mak tuh pengen cuma terbaik doang buat anak-anaknya, selesai gitu. Kita ngikutin flow-nya orang tua, tapi tidak tenggelam teman-teman. Ikutin aja flow-nya, tapi tidak tenggelam. Gitu ya, Kak Fitri, teman-teman, Kang Dik-Dik. Terima kasih. Ini sudah pukul 1.30. Mungkin ada lagi teman-teman terakhir sebelum kita closingan nih. Satu lagi, boleh, satu lagi. Lagi ya Kang ya, terakhir ya sebelum kita closingan ya. Ada lagi teman-teman. Nah, Kak Anissa Dewi. Oke, terakhir nih Kang. Bismillah. Kang izin bertanya, bagaimana kita tahu kalau kita sudah memaafkan seseorang? Oke. Wow. Halo. Kok pertanyaannya ternyata relate semua ya. Silahkan Kang Dik-Dik. Saya serahkan kepada Kang Dik-Dik. Masya Allah. Ini Masya Allah. Ini juga kayaknya pertanyaan Akang deh. Buat ke Bang Alfi kali ya. Bang Alfi bisa jawab. Apa dong kali Dik dulu dah. Saya menambahin aja sedikit. Aduh, Masya Allah. Tadi pertanyaannya teh, gimana kita tahu kita sudah memaafkan seseorang? Ya Allah, semoga Akang juga bisa sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi, kenapa muncul pertanyaan ini? Kan gitu ya. Pasti karena ada seseorang yang menyakiti kita, gitu. Ada seseorang yang menyakiti kita, dan itu selalu terjadi. Mungkin teman-teman yang ada di sini semua nih, atau mungkin kita pelakunya nyakitin orang gitu. Kan kita juga harus muhasabah ya ke sana ya. Orang lain hadir ke kita dengan menghadirkan rasa sakit yang luar biasa gitu, yang akhirnya kita tuh untuk memaafkan dia tuh berat gitu. Ya, itu manusiawi teman-teman. Manusiawi kok gitu ketika kita ngerasa pas ketika disakiti, saat itu ketika kita lagi emosi, terus kita lagi nggak baik-baik aja keadaannya. Kayaknya bahkan mau bilang, gua nggak bakalan maafin lu gitu seumur hidup. Kayaknya tuh bakalannya kayak gitu. Manusiawi itu seperti itu. Tapi nanti mungkin udah cukup tenang, kita bisa betul-betul memaafkan. Dan untuk mengetahui betul-betul memaafkan tuh, kalau Akang, versi Akang, nanti Bang Alfi bahkan lebih mantap lagi nih jawabannya. Kalau versi Akang, ketika kita betul-betul sudah memaafkan orang tersebut gitu, udah jelas ya, rules-nya tuh kita udah bilang bahwa kita udah maafin dia kok gitu. Terus pas kita ketemu dengan dia, maka kita nggak bakalan ini lagi gitu, nggak bakalan mengungkit lagi, atau kita bakalan nyaman aja, biasa aja, tenang-tenang aja, santai-santai aja ketika ketemu dengan orang tersebut gitu. Bahkan nggak kepikiran masa-masa ketika dia menyakiti kita gitu. Kayaknya itu kita udah berhasil banget untuk memaafkan dia, karena akhirnya kita selalu berpikiran positif terhadap diri kita, terhadap apa yang dia udah lakukan ke diri kita, walaupun pasti ya namanya udah dikasih rasa sakit, selalu ada aja gitu sesuatu yang memang di kepala kita tuh melekat gitu, selalu masih kita ingat aja, nggak apa-apa ingat, tapi jangan pernah kita ungkit lagi, jangan pernah kita bahas lagi, apalagi di rumah tangga nih. Kalau di rumah tangga, khususnya para perempuan, para perempuan ini, Bang Alfi tolong hati-hati nih Bang Alfi, saya sudah sempat mengalami masa-masa ini gitu. Ketika perempuan disakiti, perempuan tuh Masya Allah banget gitu. Ketika perempuan disakiti tahun ini, terus dimaafkan,
Bisa jadi 10 tahun ke depan nanti akan diungkit lagi tuh, bahaya tuh, hati-hati tuh. Udah maafin bahasanya mah, tapi nanti bisa jadi diungkit lagi. Nah, kalau bisa, ini mah saran aja nih teman-teman ya. Kalau bisa, terkhusus untuk para perempuan, kalau bisa, kalau kita betul-betul memaafkan, barangkali kalau mengungkitnya untuk kebaikan, untuk mengingatkan lagi, menyadarkan lagi, oke, nggak masalah gitu. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas untuk memaafkan dia, memaafkan seseorang, maka udah weh gitu, yang udah terjadi gitu. Kita nggak bisa mengulangnya kembali. Fokus aja ke depan. Maafin dia, betul-betul maafin. Toh ketika kita memaafkan dia kan itu juga kebaikan buat kita ya. Allah juga anjurkan seperti itu untuk kita, untuk bisa memaafkan orang-orang yang udah jahat. Nabi Muhammad aja udah, wah Masya Allah gitu ya, disakitinya sama kafir-kafir itu ke beliau. Tapi beliau lapang hatinya, tenang menghadapinya, tidak, bahkan lebih baik banget beliau tuh mendoakan gitu. Tapi kita lakukan hal yang sama seperti itu, ya kan? Dan itu PR buat Akang, Bang Alpi, teman-teman semuanya gitu. Seperti itu Teh. Bang Alpi silahkan kalau mau menambahkan. Masya Allah, Kang Dik-Dik. Oke. Mungkin izin menambahkan dari sisi saya juga yang mungkin pernah relate ya teman-teman ya. Alhamdulillah mungkin di tahun 2022 sampai sekarang pun masih berjalan. Ini Allah baik banget ketika memang saya kecewa terhadap seseorang. Karena apa? Karena saya terlalu berharap sama seseorang itu. Allah berikan kecewaan yang luar biasa. Tapi setelah itu Allah berikan ilmu tentang self management teman-teman. Nah ini penting banget teman-teman, coba nanti cari pelatihan terkait self management ya, ini penting banget. Alhamdulillahnya saya diberikan ilmu yang langsung dikasih ilmunya, langsung dikasih gurunya gitu, yaitu Kang Sani gitu kan. Jadi ketika ilmunya dapat langsung sharing dan selesai gitu. Oke teman-teman, di ilmu self management, tapi ini pengembangan dari saya sendiri ya, karena banyak banget ilmu self management. Pengembangan dari saya sendiri adalah di self management itu ada namanya self talk. Ketika kita merasa paling disakiti, nah saya selalu mengubah perspektif saya ada ketika saya menyakiti seseorang, saya self talk dulu nih. Ketika saya disakiti sama seseorang, saya self talk dulu nih. Apa sih self talknya? Muhasabah. Orang itu melakukan seperti ini, apakah saya pernah melakukan kesalahan sama orang itu? Kenapa? Karena saya untuk lebih mudah memaafkannya. Kalau misalkan saya fokusnya adalah tuh orang jahat banget sih sama gue, tuh kok orang parah banget sih sama gue, ih parah banget lu sama gue kecewa banget, sakit hati banget nih. Itu nggak selesai-selesai teman-teman terkait memaafkannya. Atau tahap keduanya adalah self healingnya gitu. Nah, ketika di self talk, maka saya selalu mengubah perspektif saya untuk ketika orang tersebut melakukan kesalahan kepada saya dan saya sakit hati, saya langsung ngecek, oh, apakah saya pernah berbuat yang tidak baik ke dia hingga dia melakukan hal yang sama ke saya. Dengan cara seperti itu, saya lebih mudah untuk memaafkan. Mungkin seperti itu ya teman-teman, cuma nambahan dikit aja kan. Jadi ketika teman-teman ngerasa paling disakiti, coba dicek lagi deh. Kita pernah nggak sih nyakitin orang lain gitu? Atau mungkin karena kita pernah melakukan hal itu, Allah ganti dengan orang lain untuk nyakitin kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini cuma ilmu yang saya dapat dari self management aja. Semoga sama kayak Kak tuh. Semoga apa tadi yang sama Kang Dik-Dik lebih banyak, saya cuma menambahkan, semoga menjadi keberkahan kita semua ya teman-teman. Intinya, kalau dari saya, closingan sebagai yang tadi self management itu, kita hanya disuruh sama Yang Maha Kuasa bagaimana untuk husnuzon sama orang lain. Udah itu aja. Husnuzon sama orang lain. Tapi lebih sering muhasabah sama diri sendiri. Dari self management. Karena apa? Kita bisa ngontrol diri sendiri, kita nggak bisa ngontrol orang lain. That's it, teman-teman. Itu aja. Kang Didik mungkin sebagai closingan, Kang. Oke, teman-teman makasih yang masih bertahan sampai sekarang. Penting banget teman-teman yakin itu. Maka akan mengajak untuk kita semuanya untuk selalu yakin, untuk selalu berpikiran apapun yang terjadi, apapun yang datang terhadap diri kita, mau itu baik atau buruk, itu adalah sesuatu hal yang sudah Allah siapkan untuk kita bisa bertambah, bertumbuh gitu, untuk kita bisa lebih baik lagi. Teman-teman, ketika kita mendapatkan ujian-ujian dari Allah yang luar biasa,
selalu berpikiran bahwa ini adalah kebaikan daripada Allah. Allah lagi sayang banget sama kita, Allah nggak mau jauh sama kita supaya kita kembali lagi sama Allah, kita lebih dekat lagi sama Allah. Terus teman-teman pegang ayat-ayat yang tadi kita sampaikan, Quran surat Muhammad, kita tolong yuk agama Allah teman-teman, walaupun Allah nggak butuh kita kok, tapi kita harus berjuang yuk untuk menolong agama Allah dengan cara apapun, dengan kebaikan-kebaikan apapun yang bisa kita lakukan. Teman-teman, yuk kita dakwah, apapun yang bisa kita lakukan dengan dakwah, dengan sosial media, apapun itu ya perantaranya, yuk kita berdakwah teman-teman, itu udah perintah daripada Allah untuk kita, apalagi kita masih muda, yuk atuh kita bikin karya teman-teman, apapun resikonya, apapun yang bakalan kita, justru semakin banyak resiko, semakin banyak ujian-ujian yang kita dapatkan, itu akan menambah kualitas daripada kehidupan kita gitu. Yuk kita berkarya teman-teman, apa yang bisa kita berikan untuk umat gitu, biar kita pergi ini ada sesuatu yang bermanfaat, yang itu akan menjadi amal jariah buat kita gitu. Terus yang terakhirnya lagi, doa itu penting banget. Jadi jangan bosan-bosan berdoa, konsisten terus. Orang yang konsisten itu akan berhasil. Orang-orang sukses sekarang, kalau mereka tidak konsisten, mereka nggak bakalan sukses. Begitupun doa teman-teman, kalau kita mau konsisten, insya Allah bakalan Allah selesaikan apa yang kita minta. Seperti itu dari Akang. Terima kasih banyak Bang Alpi, teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakumullah khair kepada Kang Dik-Dik, kepada teman-teman semua, dan kepada Kakak Nisa Nurul, Kak Aci Kusmawati, Kak Hestinapura, Kak Ikhlasari yang masih open cam ya, dan teman kakak-kakak lainnya yang sudah bertanya. Masya Allah, terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Semoga setiap ilmu, setiap perkataan, setiap apapun yang sudah kita sampaikan dan kita lakukan pada malam hari ini, semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua, dan semoga ini menjadi amal jariah juga untuk Kang Dik-Dik selaku guru kita ya. Dan semoga setiap apapun yang sedang teman-teman ikhtiarkan, semoga Allah mudahkan untuk tercapai keinginan teman-teman. Dan semoga pada intinya Allah ridho dengan setiap ikhtiar yang sedang kita lakukan. Baik teman-teman, karena sudah dibuka dengan baca lafaz basmalah, maka kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Membaca salawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mari kita sempurnakan dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah, sekali lagi teman-teman, terima kasih atas keluangan waktunya, atas kehadiran teman-teman. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Alfi selaku moderator pada malam hari ini memohon maaf, pasti banyak perkataan-perkataan yang tidak baik, perbuatan yang kurang menarik, dan hal-hal lainnya yang suka absurd ya teman-teman. Mohon maaf, baik lagi saya hanya seorang manusia yang berusaha untuk memberikan kebahagiaan untuk teman-teman lainnya, karena saya memegang teguh pesan dari Habib Ges bahwa jika ingin membahagiakan Nabi Muhammad, maka bahagiakanlah umat-umatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Alpi. Sama-sama Kang Dik-Dik, Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa isi absensi ya. Takutnya lupa isi absensi. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat istirahat teman-teman. Selamat istirahat. Sampai ketemu nanti di malam minggu ya Kang? Ya, malam minggu insya Allah. Malam minggu. Silakan ditunggu sampai malam minggu ya. Malam minggu produktif, kita ngaji bareng. Selamat istirahat.